Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian, perlu juga disapa yang di sini para suster dan para aspiran yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Kata-kata yang selalu menggema di dalam gereja kita itu kata Yesus yang terakhir itu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu rupanya diungkapkannya kepada Thomas secara khusus. Memang percaya sulit untuk merumuskan ya. Kalau kita percaya, tapi sering juga ragu. Apakah kepercayaan kita ini benar? Apalagi kalau sudah menyangkut keselamatan diri, mana bisa. Kalau kita tidak jadi atau apa, begitulah kebimbangan. Dan itu yang dialami si Thomas. Ada seorang yang ateis artinya sama sekali tak percaya kepada Tuhan. Pada zaman sekarang itu makin banyak orang tak percaya kepada Tuhan. Tom Cruise bintang film itu kan tak percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada saintifik, hanya ilmu itu aja. Pada Tuhan sehingga dia istrinya yang Katolik bercerai dengan dia karena tak bisa lagi dipertemukan kan. Jadi ini ada seorang memang tak percaya kepada Tuhan. Jadi malam-malam dia rupanya naik kereta. Kemana? Licin, jatuhlah keretanya tercampak ke sana dan dia tercampak ke jurang. Tapi kemudian jaketnya dan dia tersangkut di ranting pohon lah yang besar. Tak tahu lagi dia gelap semua. Ini orang tak percaya kepada Tuhan. Tapi mulai dia berpikir-pikir, jangan-jangan ada Tuhan. Jadi berteriaklah dia kan, tolong, tak ada. Tolong, sudah berjam-jam. Akhirnya dikatakannya, kalau kau ada Tuhan, karena aku ini ateis sebenarnya, tapi siapa tahu kau ada, tolonglah. Ada yang menjawab, rupanya kau tak ada. Tapi kemudian dibilangnya lagi, kalau ada suruh malaikatmu, tolonglah. Akhirnya datanglah Tuhan menjawab, kalau kau percaya, lepaskanlah peganganmu dan jaketmu, maka kau akan selamat. Jurang, kulepaskan pula. Kalau gitu kau tak ada, tak percaya aku katanya kan. Situlah dia sepanjang malam. Baru pagi-pagi dilihatnya lah. Rupanya hanya 30 cm sudah tanah. Akhirnya benar juga kau ada rupanya Tuhan. Sesudah itu dia percaya. Inilah kepercayaan memang tak dilihatnya maunya mau jatuhkan pula mati aku pikirnya kan. Padahal rupanya Tuhan mau membantu dia dalam hal ini tapi dia tidak mau. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Thomas juga disebut Didimus ya. Didimus itu kembar, anak kembar dia. Kembarnya kita inilah kerasa sekarang ya. Jadi mengapa sampai Thomas selalu ragu-ragu ya? Dari para rasul ini, Thomas ini terkenal apakah kritis atau ragu-ragu. Jadi kalau dilihat dari latar belakang hidupnya, Thomas ini memang nelayan. Tapi rupanya dia tidak mempunyai perahu sendiri seperti si Petrus dan Yohanes kan. Dia tidak mempunyai perahu sendiri. Jadi dia hanya buruhlah kepada orang. Sangat sederhana hidupnya. Dan karena sangat sederhana dan sering juga disebat dari sehari, dia selalu akhirnya tidak mudah percaya. Hati-hati. Dan sifat itulah rupanya yang muncul ketika dia menghadapi seperti Yesus katanya bangkit. Lalu dia lihat sudah dia ada tombak dan seterusnya. Didimus ini akhirnya memang mempunyai kehati-hatian yang mungkin terlalu dan pada umumnya dia itu pesimis dan juga kalau dikatakan tidak lekas mempercayai karena latar belakang itu. Terjadilah tadi yang seperti itu ya. Dia pun bingung.
Sebelum, nah itu dikatakannya kan, pegang paku, yang bekas paku dan seterusnya. Betul harus konkret. Kalau tidak konkret takkan percaya aku. Tapi sebenarnya kemudian ketika Yesus datang, bukan dia pergi memegang, langsung dia bertobat kan. Dan katanya di sini ketika Yesus itu mengatakan, Thomas datanglah, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Langsung dia berlutut, ya Tuhanku dan Allah. Kepercayaannya akhirnya penuh walaupun dia tidak memegang tadi. Dan sesudah itu inilah yang terjadi. Dia tidak bisa lagi direm, tidak lebih sekali lagi dihentikan. Dia harus mewartakan Kristus itu. Dan itulah dia pergi, semua pergi ke sebelah sana, saya harus pergi ke daerah Asia. Dan itulah sekarang di India Selatan ya, Velangkani dan seterusnya. Memang kalau dari segi penduduk India yang lebih 1 miliar, tidak ada apa-apanya sebenarnya Katolik di sana. Katolik hanya 33 juta. Tapi kalau dibilang 33 juta udah banyak juga lah. Belanda Katoliknya pun hanya 5 juta. Dan kalau kita lihat panggilan luar biasa dari India ya. Sampai juga ke sini, ke kota kita, Velangkani. Thomas ini juga karena dia sebelumnya tidak percaya kan, atau percaya tapi selalu ragu-ragu. Ketika Yesus mengatakan dia akan pergi, Thomas juga yang bertanya, kemana Yesus pergi? Mana tahu kami nanti. Akhirnya di situ juga keluar kata-kata Yesus yang luar biasa. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu untuk Thomas itu. Dan untuk kita. Kedua kalimat ini betul-betul sangat berisi, tapi diungkapkan oleh Yesus itu pada masa itu pada Thomas yang sangat menggugah. Ketidakpercayaan atau keraguan lah, bukan ketidakpercayaan sebenarnya dari Thomas membuat Yesus mengatakan kebenaran yang sangat mendalam ya. Sangat mendalam. Yang tadi umpamanya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kemudian kepada Thomas juga, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di manakah para bapak dan ibu posisi kita melihat contoh Santo Thomas ini? Sebenarnya mungkin kita lebih tidak percaya dari si Thomas. Bagaimana mungkin kita percaya kalau memang keadaan genting pada umumnya bukan kepada Tuhan kita kan? Malahan sering juga tak bisa pergi ke dukun malahan. Alternatif katanya kepada orang pandai, lupa Tuhan. Pada hari ini inilah diingatkan oleh Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kehidupan kita tidak selalu harus sesudah kita minta langsung nyata diberikan. Tapi perjalanan Tuhan itu misteri. Dia akan membimbing kita, membimbing semua. Malahan gereja dibimbingnya, keluarga kita. Kalau kita memasrahkan diri, nanti lihatlah. Kalau kita mau percaya, walaupun tak melihat, rencana Tuhan tak bisa kita lihat. Rencana Tuhan hanya kita bisa melihat dengan iman, dan pasti kita akan mendapat kebahagiaan. Amin.